Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki merupakan putra dari Kiai Usman Al-Isyaki. Beliau mengasuh pondok pesantren Al-Fitrah di Kelurahan Kedinding Lor, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 3 hektar. Nama Al-Isyaki dinisbatkan kepada Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri. Semasa hidupnya Kiai Usman adalah mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah salah satu tarekat penting dan memiliki penyebaran paling luas. Cabang-cabangnya bisa ditemukan di banyak negeri antara Yugoslavia dan Mesir di belahan barat serta Indonesia dan Cina di belahan timur. Sepeninggal Kiai Usman tahun 1984, atas penunjukan langsung Kiai Usman, Kiai Ahmad Asrori meneruskan kedudukan mursyid ayahnya. Ketokohan Kiai Asrori berawal dari sini. Kala itu Kiai Asrori muda yang badannya kurus karena banyak tirakat, dan berambut panjang memiliki geng bernama Orong-Orong, bermakna binatang yang keluarnya malam hari. Jamaahnya rata-rata anak jalanan alias berandalan yang kemudian diajak mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah pada malam hari. Meski masih muda, Kiai Asrori adalah tokoh yang harismatik dan disegani berbagai pihak, termasuk para pejabat dari kalangan sipil maupun militer. Tugas sebagai mursyid dalam usia yang masih muda ternyata bukan perkara mudah. Banyak pengikut Kiai Usman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Sebuah riwayat menceritakan bahwa para penolak itu, pada tanggal 16 Maret tahun 1988 berangkat meninggalkan Surabaya menuju Kebumen untuk melakukan baiat kepada Kiai Sonaji. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Kiai Asrori terhadap aksi tersebut, namun sejarah mencatat bahwa kiprahnya tak pernah surut. Hal ini terbukti dengan didirikannya pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, sebuah pesantren dengan sistem klasikal, yang kurikulum pendidikannya menggabungkan pengetahuan umum, dan pengajian kitab kuning. Dikisahkan, ada seorang tamu asal Jakarta yang cukup ternama dan kaya raya bersedia membantu pembangunan masjid dan pembebasan lahan sekaligus, tapi Kiai Asrori mencegahnya. Terima kasih, kasihan orang lain yang mau ikutan menyumbang, pahala itu jangan diambil sendiri, lebih baik dibagi-bagi, ujarnya. Dia juga menggagas Al-Hidmah, sebuah jamaah yang sebagian anggotanya adalah pengamal Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jamaah ini menarik karena sifatnya yang inklusif. Ia tidak memihak salah satu organisasi sosial manapun. Meski dihadiri tokoh-tokoh ormas politik dan pejabat negara, majelis-majelis yang diselenggarakan Al-Hidmah berlangsung dalam suasana murni keagamaan tanpa muatan-muatan politis yang membebani. Kiai Asrori seolah menyediakan Al-Hidmah sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Tuhan tanpa membedakan baju dan kulit luarnya. Pelan tapi pasti, organisasi ini mendapatkan banyak pengikut. Saat ini diperkirakan jumlah mereka jutaan orang, tersebar luas di banyak provinsi di Indonesia, hingga Singapura dan Filipina. Dengan kesabaran yang luar biasa, Kiai Asrori terbukti mampu meneruskan kemursyidan yang ia dapat dari ayahnya. Bahkan lebih dari itu, ia berhasil mengembangkan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke suatu posisi yang mungkin tak pernah ia bayangkan. Ketika Kiai Romli Tamim masih hidup, ada 3 kiai yang dibaiat sebagai mursyid pimpinan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yakni Kiai Haji Usman Al-Isyaki Kedinding Lor Surabaya, Kiai Haji Maki Karangkates Kediri, dan Kiai Haji Bahri Mojosari Mojokerto. Berdasarkan buku Politik Tarekat, yang ditulis Mahmud Sujuti tahun 2001, sepeninggal Kiai Usman, estafet kepemimpinan lembaga tarekat dipimpin Kiai Asrori, saat usia baru 30 tahun. Di bawah kepemimpinan Kiai Asrori, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah berkembang dan memperoleh apresiasi dari banyak umat. Ada kegiatan disebut khususiyah di helat yang tarekat ini yang dihadiri rata-rata 4.000 orang di Pondok Al-Fitrah. Yang menarik pengamal tarekat pimpinan Kiai Asrori adalah sebagian besar karyawan swasta, PNS, ilmuwan, dan tokoh penting pemerintahan. Di kalangan Tarekat Kedinding Lor yang berhak melakukan baiat kepada anggota baru adalah Kiai Asrori saja selaku mursyid, tak ada khalifah atau badal atau wakil mursyid sebagaimana Tarekat Cukir Jombang dan Rejoso Jombang, tulis Mahmud Sujuti. Kiai Asrori adalah pribadi yang istimewa. Pengetahuan agamanya dalam,
dan karisma memancar dari sosoknya yang sederhana. Tutur katanya lembut namun seperti menerobos relung-relung di kedalaman hati pendengarnya. Menurut keluarga dekatnya, sewaktu muda Kiai Asrori telah menunjukkan keistimewaan-keistimewaan. Mondoknya tak teratur. Dia belajar di Rejoso 1 tahun, di Pares 1 tahun, dan di Bendo 1 tahun. Di Rejoso ia malah tidak aktif mengikuti kegiatan ngaji. Ketika hal itu dilaporkan kepada pimpinan pondok, Kiai Mustain Romli, ia seperti memaklumi, biarkan saja, anak macan akhirnya jadi macan juga. Meskipun belajarnya tidak tertib, yang sangat mengherankan, Kiai Asrori mampu membaca, dan mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Ghazali dengan baik. Di kalangan pesantren, kepandaian luar biasa yang diperoleh seseorang tanpa melalui proses belajar yang wajar semacam itu sering disebut ilmu laduni, atau ilmu yang diperoleh langsung dari Allah. Adakah Kiai Asrori mendapatkan ilmu laduni sepenuhnya adalah rahasia Tuhan? Ayahnya sendiri juga kagum atas kepintaran anaknya. Suatu ketika Kiai Usman pernah berkata, "Seandainya saya bukan ayahnya, saya mau kok ngaji kepadanya." Barangkali itulah yang mendasari Kiai Usman untuk menunjuk Kiai Asrori, bukan kepada anak-anaknya yang lain yang lebih tua, sebagai penerus kemursyidan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, padahal saat itu usia Kiai Asrori masih relatif muda, yaitu 30 tahun. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Kedinding Lor Surabaya di bawah pimpinan Kiai Asrori termasuk 3 lembaga tarekat besar di lingkungan NU. 2 lembaga tarekat lain adalah Tarekat Rejoso Jombang di bawah pimpinan Kiai Haji Mustain Ramli, dan Tarekat Cukir Jombang dengan pimpinan Kiai Haji Atlan Ali. Hakikatnya, ketiga tarekat itu awalnya bersumber dari satu wadah, yakni Tarekat Rejoso Jombang. Setelah Kiai Haji Mustain Ramli merapat ke Golkar pasca pemilu 1971, dan mendukung partai itu pada pemilu 1977, terjadi pembelahan tarekat di kalangan NU yang berdiri berseberangan secara politik dengan Tarekat Rejoso adalah Tarekat Cukir di bawah pimpinan Kiai Haji Atlan Ali. Tarekat Cukir ketika itu dekat dengan kalangan Partai Persatuan Pembangunan, dan Pondok Tebuireng Jombang di bawah pimpinan Kiai Yusuf Hashim, atau PAUD. Tarekat Kedinding Lor di bawah Kiai Haji Usman Al-Isyaki memisahkan diri dari Tarekat Rejoso di bawah Mursyid Kiai Haji Mustain Romli bukan karena pertimbangan politik yakni masuknya Kiai Mustain ke Golkar. Tapi, karena Kiai Mustain menghapus Kiai Haji Usman Al-Isyaki dari silsilah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Rejoso. Padahal, yang mengangkat Kiai Mustain sebagai mursyid adalah Kiai Usman atas permintaan Nyai Jah, bukan langsung dari ayahnya Kiai Haji Ramli Tamim. Pada era 1970-an, komunitas tarekat yang identik dengan kalangan NU itu menjadi sasaran penguasa Orde Baru untuk dirangkul. Soeharto melalui Golkar berhasil merebut dan mengambil hati Kiai Haji Mustain Ramli yang memimpin Tarekat Rejoso. Padahal, saat itu sebagian besar kiai, tokoh, dan warga NU merapat ke P3. Sebab, partai ini dinilai sebagai satu-satunya partai yang mewadahi dan memperjuangkan aspirasi umat Islam serta berasas Islam pula. Karena itu, kiai tarekat lain yang lebih dekat ke P3 mendirikan Tarekat Cukir dengan tokoh utama Kiai Haji Atlan Ali, dan didukung Pondok Tebuireng. Dalam perspektif politik, Tarekat Rejoso dan Cukir berada di posisi berseberangan. Di sisi lain, Tarekat Kedinding Lor berada di titik netral. Tak terikat dengan partai manapun maupun menyandarkan diri di antara Tarekat Rejoso dan Cukir. Dari sisi perilaku politik, Tarekat Rejoso bersifat adaptif kompromis, Tarekat Cukir bersifat antagonis, dan Tarekat Kedinding Lor bersifat kooperatif. Selain itu, dari sudut pola pemikiran, antara Tarekat Rejoso dan Kedinding, sama-sama bersifat rasionalistik, realistik, dan substantivistik. Sedang Tarekat Cukir bersifat skripturalistik, idealistik, dan formalistik. Cuma dari sisi afiliasi politik, antara ketiga tarekat itu berbeda. Tarekat Rejoso merapat ke Golkar, Tarekat Cukir bersandar ke P3, dan Tarekat Kedinding Lor berposisi netral. Karena sifat netralnya secara politik, Tarekat Kedinding Lor di bawah pimpinan Kiai Asrori memiliki hubungan dan jaringan yang luar biasa banyak dengan berbagai kalangan di tingkat nasional. Kiai Asrori memiliki akses dengan pusat-pusat kekuasaan di Jakarta. Ketika Elbutin Soeharto wafat dan diperingati 100 hari kematiannya, Kiai Asrori yang memimpin tahlil akbar di dalam Kalitan Solo, dan makam Astana Giri Bangun Karanganyar, Jateng. Tapi, Tarekat Kedinding Lor tak pernah mengarahkan jamaahnya untuk memilih parpol tertentu pada pemilu, termasuk pada Pileg dan Pilpres.
Pondok Al-Fitrah, selain dikenal sebagai mursyid tarekat Kedinding Lor Surabaya, Kiai Asrori mewarisi peran ayahnya sebagai pengasuh pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah yang didirikan tahun 1985 bersama 3 santri pondok Darul Ubudiyah Jatipurwo, Surabaya, yakni Zainal Arif, Wahdi Alawi, dan Hoirudin. Sekarang mengalami perkembangan pesat. Memiliki lembaga pendidikan di semua tingkatan, dari tingkat TK, MEL, MTS, MA, dan STIU Al-Fitrah. Ada sejumlah kegiatan unggulan Pondok Al-Fitrah dibanding pondok salaf lainnya di lingkungan NU, diantaranya Jamaah Maktubah, Aurot, dan Qiraatul Quran. Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi wafat pada hari Selasa, 26 Syaban 1430 Hijriah, bertepatan tanggal 18 Agustus tahun 2009 Masehi pukul 2:20 dini hari waktu Indonesia Barat. Meninggalnya Kiai Asrori sungguh mengagetkan, mengingat usia Kiai Thariqah ini belumlah terlalu tua. Yang bersangkutan dipanggil Yang Maha Kuasa di usia 58 tahun. Kepergiannya untuk menghadap Sang Halik membuat ribuan jamaahnya merasakan duka mendalam dan meneteskan air mata. Semoga Allah mengucurkan hujan rahmat ke kubur beliau, dan menambah-nambah keberkahan pada seluruh pecinta beliau. Wahai Tuhan, yang mencipta, dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin, Allahumma amin.